Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nah, oke cuy. Sebelum lanjut, tonton video ini dari awal sampai akhir biar tidak terjadi salah paham. Kalau ada yang mau tanyakan untuk jenis lainnya bisa juga di komentar, nanti kita bahas lagi. Nah, di sini gua mau bahas, mohon maaf juga nih sebelum banyak bocil cuy, banyak bocil yang pada main. Nah, jadi di sini gua mau bahas tentang spek Jupiter yang enak buat harian, buat touring jauh gitu. Nah, khusus di spek ini biayanya cukup lumayan gitu. Kita di stay biaya yang tinggi dulu. Nah, jadi untuk speknya nanti kita mendekat, kita jelasin. Bisa kalian tiru juga ya. Nah, lalu bicara awet apa enggaknya gitu. Tergantung yang masang, tergantung yang buat juga coy. Karena yang gua bikin ini kemarin 3 tahun trouble karena ownernya lupa ganti oli sampai olinya kering. Kurang lebih 3 bulanan, bisa lebih bisa kurang, karena sebelumnya beliau ganti oli itu rutin 1 bulan sekali. Dan dipakai jaraknya itu harian kerja ya lumayan lah, jauh lah. Lebih dari berapa ya, kalau hitung kilo susah juga ya. Pokoknya untuk sebulan sekalinya dipakai mudik ke daerah Jawa Tengah gitu. Itu sebulan sekali gitu pakai mudik. Intinya olinya rutin sebulan sekali, dia ngitungnya sebulan sekali coy. Nah, untuk bahan bakar sendiri bisa pakai Pertamax, bisa juga Pertalite, tapi lebih dominannya selalu Pertamax gitu. Dan terkadang-kadang juga dicoba pakai Pertamax turbo. Nah, jadi kemarin trouble seperti itu coy. Nah, untuk masalah servisnya hanya servis setting setelan klep, ganti busi, dan bersihkan karbu itu sekitar 1 bulan atau 2 bulanan lah. Untuk sisanya masalah ban dan lain kaki itu tergantung kerusakannya. Oke, jadi seperti apa sih untuk speknya gitu yang enak dan aman gitu. Tadi untuk masalah amannya itu tergantung yang rakit ya cuy. Ini untuk spek yang paling bawah cuy, karena masih bisa spek di atasnya untuk yang lebih tinggi. Oke, di sini gua jelasin buat kalian yang mau harian gitu. Untuk enaknya gitu saran gua. Untuk kruk as ini mod basicnya Jupiter 5TP itu langkah standar 54 ya cuy ya. Langkah standar 54. Nah, lo bisa stroke 2 sampai 3 mili aja cukup. Jadi bisa pakai langkah 58 atau pakai langkah 60. Lari ke bagian kanan perkoplingan, lo bebas sesuka lo untuk pakai pernya bisa pakai per 6 kayak produknya TDR atau per 4 dimodif per smash. Nah, itu sesuka hati. Kalau gue ini masih pakai per 4 tapi pernya pakai per smash. Nah, diusahakan untuk mangkok ganda bagian depan kopling gandanya itu dirubah balancer. Khusus untuk touring, untuk harian, untuk jarak jauh itu minimal 1000 gram sampai 1300. Punya tinggal pilih aja. Pokoknya udah di stay, mau 1000 gram bisa, mau 1100 bisa, pokoknya jangan di bawah 1000. Nah, itu. Nah, untuk kulkas tadi udah disebutin ya, bisa langkah 58 atau langkah 60. Nah, untuk di bagian kiri magnetnya tidak dibubut, tidak dipendam ke dalam juga, biarkan pada posisi standar. Nah, kalau mau dimodif hanya pickupnya aja dimajuin 2 mili, bagian belakangnya dipotong ya, yang depannya ditambah gitu, jadi itu pickupnya maju. Gua pernah bahas waktu itu ya. Nah, untuk langsung ke pengapian, untuk aki jangan sampai nggak pakai aki gitu. Nah, untuk ke CDI bisa paling minim itu pakai 5TL, tinggal colok. Kalau CDI masih standar ya, khusus 5TL ke 5TP itu tinggal colok. Nah, tapi terkadang limitnya masih berasa coy. Nah, hasil yang ini pakai CDI BRT dual band. Intinya CDI tergantung budget kantong kalian coy. Ya minimal kalau minimal pakai CDI 5TL ya. Ya kalau mau enak pakai CDI BRT. Untuk wheel standar, untuk arus udah di full DC ya. Seharusnya enaknya full wave kalau kalian uangnya lebih gitu.
normal aja ininya apa spoolnya gitu. Mohon maaf cuy, ini berisik banget bocil cuy, aduh ampun dah. Nah untuk di bagian blok nih, ini pistonnya pakai 54,5 mili, diganti linernya agak tebel kurang lebih berapa ya, 58 kalau nggak salah. Pokoknya untuk liner gua tebelin. Nah ini ada beberapa di bagian yang gua tuner di crankcase, sebenarnya muat tapi ada yang mentok karena stroke up, jadi linernya gua panjangin. Nah kemarin ini pernah jadi pro dan kontra di live gua ya, karena bocil itu susah kalau dikasih paham. Nah untuk retainer saran gua kalian pakai retainer yang adjustable atau yang bisa di setel sendiri. Ngerinya kalau pakai yang standar jebol. Nah ini untuk piston. Nah untuk merek piston itu ini gua biasanya pakai TKRJ dulu ya. TKRJ itu awet banget, yang Jepang. Dan pakai film juga awet kok, tergantung yang bikin. Untuk sisa coak-coakan bisa disesuaikan. Nah untuk langkah segini kalian jangan mengganti gear timingnya atau rantai ketengnya pakai punya Vega lama ya, nanti kalian ribet karena lebih pendek nanti bloknya. Hasil nanti coakan piston terlalu tipis kalau di spek 54. Biarkan rantai keteng, gear sentrik dan gear timing belakangnya itu pakai standar 5 TP. Harus dicatat. Untuk klep standar, kubahnya modif biar lebih flow, kubahnya dimodif biar lebih flow. Klepnya juga ya dimodif boleh, klep standar. Nah untuk per klepnya racing yang enggak terlalu keras karena buat harian, intinya yang bukan yang hard, yang apa ya, yang buat harian lah, yang slow aja, yang apa sih, yang kenyal gitu bahasanya kalau di per klep merek itu apa ya, intinya jangan yang per terlalu keras gitu. Untuk lubang hawa bisa ditambahkan 2 di bagian tutup klep bagian atas sama di samping ditutup sentrik. Untuk karbu bisa pakai standar tanpa rubah skep atau standar lemmer skep aja sama lemmer Venturi depan belakang, dan bisa juga pakai karbu PE. Biasanya PE nya 26 ya, biasanya gitu, yang pasnya itu PE 26. Nah untuk masalah pilot jet, biasanya untuk spek segini pilot jet gua pakai standar. Untuk main jet di setting sesuai karakter noken as gitu. Nah untuk busi standar biasanya 3 bulan itu ganti biar lebih maksimal gitu ya. Jadi itu aja. Untuk masalah knalpot gua nggak ngukur-ngukur, itu biasanya gua nyerahin ke tukang knalpot. Oke, nah jadi ini kita bicara spek paling terkecil yang aman, jadi ini cukup lumayan ya, dan rasanya juga maknyus cuy kalau yang bikinnya juga pintar. Jadi ini ketahanan mesinnya, ini terakhir spek segini itu 3 tahun baru turun mesin akibat kehabisan oli. Yang biasanya 1 bulan sekali ganti oli, ini hampir 4 bulan, punya 3 bulan lebih lah, 4 bulan juga enggak, 4 bulan full. Hasil motor ngejim, jadi stang sehernya kehabisan oli ya, struknya jadi melintir gitu. Oke. Anjir berisik banget bocil. Oke mungkin itu aja cuy ya, karena di luar berisik banget cuy. Nanti kalau ada yang kurang kita bahas lagi kalau rame ya, karena gua masih sibuk juga punya baby. Nah di luar spek ini kita masih bisa bikin spek ekstrim buat harian seperti piston 58 atau spek 66, tapi semuanya disesuaikan coy. Jadi intinya jangan minta budget 1 juta itu motor bisa enak bisa kencang gitu. Intinya ini khusus orang yang paham aja coy. Kali kalian mau minat bikin spek-spek begini bisa kirim mesin juga coy. Oke. Cukup sekian dulu konten kali ini. Nanti kalau ada yang mau dibahas buat spek-spek mesin lainnya nanti gua bahas sesuai request. Oke, sekian dulu deh gua Wahyu Channel. Kurang lebihnya mohon maaf. Tidak ada paksaan untuk ke channel ini. Yang merasa lebih jago atau lebih pintar silahkan kalian buat video atau channel kalian sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya cuy ya.